suku ini yang lebih dominan dan mereka yang harus memimpin dan mereka yang harus lebih menguasai ini. Jadi suku lain atau suku yang lain itu tidak memiliki hak politik atau apapun dalam menentukan kebijakan di daerah. Atau cara kenapa mereka lakukan pecah belah ini karena dalam cara untuk mereka menghancurkan konsentrasi solidaritas bersama untuk melawan apa itu penindasan misalnya. Kalau mereka sengaja memecah untuk bisa dapat misalnya berikut itu eksploitasi sumber daya alam misalnya kalau kita lihat kemarin di Nabire misalnya kelompok satu kesalahan itu diambil alih dijadikan polisi ikut memfasilitasi untuk apa itu uh, mendorong perang suku menjadikan apa itu sebenarnya konflik personal itu menjadi konflik suku dan ketika kawan-kawan mahasiswa turun untuk mendamaikan itu polisi menolak apa itu menangkap dan mengejar mereka. Jadi penguasa dalam hal ini menginginkan perpecahan antara suku itu, sukuisme itu di sentimen antara suku itu diperkuat untuk um, mereka terpecah belah sehingga mereka dengan mudah bisa mengontrol misalnya blok Wabu di Intan Jaya itu masuk dalam konteks itu. Jadi sukuisme bisa digunakan sebagai alat politik dalam konteks eksploitasi sumber daya alam. Lalu juga dalam menegakkan kekuasaan, misalnya pemekaran mulai terjadi di wilayah-wilayah kecil ini, mereka ekspansi kekuasaan supaya bisa berjalan, mereka mulai itu waktu buat itu konflik-konflik kesukuan di antara atau konflik klan, marga atau segala macam untuk mereka dengan mudah menguasai wilayah-wilayah untuk ekspansi kekuasaan politik itu. Jadi itu kalau sukuisme itu yang tadi itu masih ada, itu bisa menjadi alat ekonomi politik bagi penguasa atau orang lain untuk bisa menguasai dengan gampang, memecah belah kita dan menguasai wilayah yang menjadi target mereka itu. Nah, jadi apakah sukuisme itu dalam konteks yang tadi itu ya memang negatif dalam konteks yang sukuisme ya menjadi sentimen terhadap identitas suku yang berlebihan. Tetapi apakah apakah perasaan kesukuan, kebanggaan bahwa seorang B, seorang Lani, seorang Malin itu sesuatu yang salah? Tidak, tidak sama sekali ya. Karena dalam konteks perjuangan pembebasan nasional kita itu suku itu salah satu entitas penting dalam kebangsaan itu. Jadi kalau kawan-kawan lihat bahwa kebangsaan itu dia memiliki ciri khas atau entitas atau kekayaannya sendiri bahwa di dalam sebuah bangsa itu ada suku-suku yang memiliki dia punya nilai kearifan lokal, dia punya kebanggaan sendiri, dia punya pendidikan, dia punya intelektual budaya sendiri yang tidak semena-mena kalau saya mempertahankan itu semua, misalnya saya orang Me, saya punya identitas, cara berpikir, terus yang baik, misalnya nilai-nilai dari suku saya misalnya, itu saya pertahankan, itu bukan berarti saya sukuisme, begitu. Saya itu identitas saya sebagai bangsa, begitu. Nah, dalam konteks kita menghargai dan memelihara identitas itu dalam itu adalah upaya kita untuk memperkuat apa itu kebangsaan kita, tapi juga kita dalam posisi mempromosikan kesatuan dalam keragaman kita sebagai bangsa itu. Tapi dalam sisi lain itu, jadi ada identitas politik dan politik identitas ya. Dalam apa itu sukuisme sebagai politik identitas, tadi di atas saya kasih tahu bahwa identitas politik bangsa, suku itu penting sekali. Bahwa tapi dia tidak dalam konteks politik identitas itu dia bisa berbahaya karena digunakan untuk membagi masyarakat dan memperkuat supremasi suku tertentu misalnya.
untuk dia memperkuat orang suku-suku tertentu untuk mengeksploitasi. Jadi itu bisa jadi alat eksploitasi tadi untuk memperkuat perpecahan atau kepentingan politik atau kekuasaan tertentu. Jadi politik identitas itu sering mengarah pada diskriminasi, ketidaksetaraan dan konflik antar suku. Jadi prinsipnya kesukuan itu adalah identitas politik kita, tapi dia tidak boleh menjadi politik identitas. Ya, jadi bagaimana melihat menghapuskan sukuisme yang tadi, sentimen suku yang merasa bahwa saya lebih hebat dari yang suku lain, dengan dia punya dampak dan bentuk-bentuknya tadi kita sudah sampaikan. Itu kita harus ingat bahwa suku-suku di Papua itu kekayaan dalam kita membentuk sebuah bangsa itu, atau identitas nasional. Karena identitas nasional itu dia akan kuat kalau kita mampu lakukan penghormatan, terus kita mampu lakukan warisan-warisan budaya, mengelola dia sebagai kekuatan sehingga dia memperkuat identitas seperti itu. Jadi memperkuat suku di Papua sebagai orang atau siapapun tidak susah. Dia punya tugas untuk coba kawan Yandis ini. Yandis siapa kah tugas nanti itu berkontu? Oke. Jadi kita tadi sudah bilang sukuisme dalam konteks sentimen yang berlebihan terhadap kau punya suku dan menganggap suku yang lain itu lebih rendah, saya punya suku yang lebih hebat, saya punya ini, itu konteksnya sudah tidak bagus. Tetapi dalam konteks kita memperkuat identitas suku-suku, memperkuat kita punya identitas nasional. Nah, ini saya punya identitas sebagai orang Papua dengan suku ini, itu sangat penting karena itu akan membuat kita berbangga atau cara kita mengidentifikasikan identitas kolektif kita sebagai sebuah bangsa itu. Kemudian bagaimana kesukuan di Papua itu bisa digunakan sebagai alat resistensi atau alat perlawanan yang defensif. Jadi dia bukan alat untuk melawan dengan melawan atau menindas suku-suku yang lain, atau karena kita dalam konteks yang besar misalnya karena kita membenci pendatang dengan suku lain jadi kita lawan mereka atau membunuh mereka, tidak. Tetapi dalam konteks defensif itu, dalam konteks mempertahankan kita punya suku dari ancaman misalnya ekosida, genosida, ekosida itu. Ekosida itu misalnya kita hutan-hutan ini dihabiskan karena ada letusan banyak masuk. Kasih habis kita punya hutan, ada 700 sekian hutan sudah habis. Itu ancaman terhadap masyarakat adat, ancaman terhadap suku, segala macam, sehingga semua institusi adat, masyarakat adat, nilai-nilai adat, kita punya tempat-tempat keramat itu dihancurkan hanya karena tadi ada deforestasi besar-besaran itu di Papua atau penggundulan hutan besar-besaran di Papua. Lalu ada genosida. Genosida itu terhadap satu suku atau satu bangsa. Atau etnosida, etnik itu atau budaya lain itu dihancurkan dengan dominasi budaya pendatang atau budaya penjajah gitu. Dan itu yang harus kita jadikan ketika kita melawan itu bukan sukuisme, tapi kita sedang defensif itu, mempertahankan kita punya budaya, suku, bahasa, hutan, flora fauna yang ada di atas tanah. Itu bukan sukuisme, tapi dalam rangka mempertahankan kita punya kekasan budaya, kekayaan budaya yang ada, karena itu adalah identitas kebangsaan kita. Tapi juga berikut itu dalam konteks yang lebih luas, kebangsaan itu kawan-kawan biasa belajar itu
misalnya Benedict Anderson, Ernest, itu orang-orang yang punya konsep kebangsaan itu melihat kebangsaan itu bukan soal identitas itu, identitas suku atau identitas kesamaan etnik, budaya, bukan soal itu saja, tetapi kebangsaan itu menyangkut pengalaman bersama atau cita-cita bersama. Jadi kalau kita mau bilang bangsa di Papua, kita berbangga sebagai kita punya keanekaragaman suku, tetapi yang lebih daripada itu adalah kita di Papua, suku-suku yang ada di Papua itu memiliki pengalaman penindasan dalam kolonial dan eksploitasi yang sama. Jadi kita punya penderitaan yang sama di dalam kolonial, kapitalis, militerisme di Papua. Sehingga kita memiliki kebutuhan perjuangan bersama untuk melawan genosida, ekosida, dan etnosida. Jadi saya mempertahankan saya punya suku bukan karena saya sukuisme, tidak, tapi ini dalam rangka saya menyelamatkan saya punya suku dari ancaman genosida, ekosida, dan etnosida. Nah, jadi tapi juga dia punya cita-cita bersama. Bahwa setiap suku di Papua kita harus arahkan untuk mereka, bukan arahkan, tapi mereka punya cita-cita bersama untuk merdeka, bebas dari kolonialisme, kapitalisme misalnya, dari konflik bersenjata atau militerisme. Nah, mereka punya visi tentang one people, one soul atau one destiny misalnya. Jadi saya mau bilang bahwa sukuisme itu adalah tema sentral dalam kehidupan kita, kehidupan sosial kita. Sukuisme tidak boleh menjadi alat suku yang lain, menganggap suku yang lain, tapi suku harus menjadi alat resistensi. Ya, jadi saya mau bilang itu sukuisme tidak boleh menjadi alat untuk alat ekonomi politik dari kita semua orang Papua. Misalnya ke depan kawan-kawan mahasiswa pulang ke Papua dan memimpin, misalnya ada di dalam, misalnya kawan-kawan mengambil alih dalam politik-politik kolonial atau apa saja di Papua. Anda harus berbangga diri sebagai Anda punya suku, nilai-nilai warisan sebagai suku bangsa tetap bertahankan sebagai suku Anda, tetapi dia tidak boleh dia tidak boleh gunakan sentimen suku untuk menindas suku-suku yang lain dalam konteks yang lebih besar. Nah, dalam konteks perjuangan bangsa, kita tidak boleh menggunakan superioritas satu suku untuk menjadikan alat untuk mendukung siapapun, misalnya siapapun dia menjadi pemimpin atau siapa yang dia jadi, kalau asalkan dia punya keluarga, satu suku, saya akan dukung dia. Nah, itu sudah sukuisme begitu. Atau tidak membangun politik kesukuan, bahwa saya punya suku yang akan menentukan Papua merdeka, atau satu suku lebih dominan, satu suku jago perang, satu suku lebih yang pertama dapat peradaban duluan, jadi yang lain-lain itu tidak. Nah, itu kita bisa lihat setiap hari itu ada cerita-cerita di dalam kita masyarakat sosial itu, membanding-bandingkan satu suku dengan suku lain berdasarkan karakter fisik atau tidak, karakter sosialnya, karakter ekonomi, dalam pengambilan kebijakan kepemimpinan apapun itu kita selalu mengkaitkan ini karena suku ini lagi, jadi pasti dia punya sifat juga akan seperti ini. Itu stereotip atau menganggap bahwa satu orang punya kelakuan itu hasil dari satu suku. Padahal asal usul dari setiap manusia, tadi kita sudah lihat konsep dasar suku tadi ya, bahwa suku itu hasil dari evolusi atau respon terhadap lingkungan. Jadi misalnya saya orang Me, tetapi kalau saya sudah hidup lama di Wamena atau Biak, saya karakter, cara berpikir itu akan sama seperti orang di sana, atau bahasa yang saya gunakan pasti di sana, atau saya akan lupakan saya punya bahasa orang Me, bahasa Me misalnya. Jadi saya mau bilang bahwa
karakter atau sikap seseorang itu bukan hasil turunan dari kau punya kesukuan sendiri, tapi itu hasil bentukan dari kau punya lingkungan, apa yang kau belajar, dengan siapa kau bergaul, itu yang menentukan kau punya karakter itu. Seorang kepala suku punya anak, misalnya, yang kuliah dia besar dari bayi dibawa ke Amerika Serikat sana, dan dia besar di sana, belum tentu dia memiliki karakter sebagai seorang pejuang atau seorang ksatria yang bisa memimpin perang. Paling dia punya, misalnya dia memiliki sifat bisnis yang kuat atau hedonis yang besar, karena dia dibentuk oleh lingkungan yang berbeda. Jadi saya mau bilang bahwa karena sukuisme itu hasil bentukan, dia bukan sebuah keturunan atau warisan, tapi dia dibentuk oleh lingkungan sosial atau hasil konstruksi dari konstruksi sosial di mana kau berada. Jadi jika solusinya, jika hari ini kita biasakan apa itu penerimaan atau membuka ruang publik yang bisa saling menerima kekayaan dan kebersamaan dari suku-suku lain dan saling merawat, saling menjaga, itu ya kita akan hidup ke depan, dan orang-orang yang akan di sekitar kita itu akan hidup harmoni, dan rasa kebersamaan ikatan itu akan terjadi. Nah, benar bahwa di dalam konteks yang lain itu satu suku itu dia tidak tertutup sendiri atau terisolasi, dia bisa saja apa itu mendapatkan pengaruh atau kita bisa bilang istilah asimilasi, inkulturasi dari budaya lain. Jadi tidak ada budaya yang dia betul-betul murni, semua itu hasil pengaruh, saling mempengaruhi antara satu sama yang lain. Misalnya ada satu suku Me dengan orang Moni itu ada kebersamaan-kebersamaan kecil. Misalnya Lani dengan Hubula ada kebersamaan hal-hal yang lain. Jadi itu hasil daripada penyebaran Lani misalnya dengan Hubula, sehingga menyebabkan ada perubahan-perubahan, ada kesamaan tapi juga ada perbedaan. Jadi apakah sukuisme dalam konteks yang lebih besar itu sebenarnya itu kalau pakai pandangan yang lebih radikal, lebih luas, itu misalnya Karl Marx itu melihat sukuisme itu bukan dalam konteks yang tadi kita bicara, tapi dia melihat sukuisme itu hasil atau produksi kapitalisme. Karena ya orang-orang yang memiliki nilai-nilai sukuisme itu karena dia punya kepentingan ekonomi, misalnya dia tidak mendapatkan akses ekonomi atau dia punya kepentingan tertentu yang dimana dia memanfaatkan apa itu sentimen suku untuk meloloskan dia punya kepentingan tadi. Jadi misalnya mereka melihat sukuisme itu dalam konteks yang lebih luas atau analisa kelas itu. Sehingga dia tidak melihat sukuisme dalam konteks identitas sebagai manusia yang berbudaya, tetapi dia melihat sukuisme dalam konteks yang ekonomis atau politis. Itu. Saya pikir itu saja untuk saya sampaikan, tapi saya harus sampaikan bahwa kita harus bisa sampai pada kesimpulan bahwa kesimpulan untuk mengenal kebangsaan kita itu. Jadi kebangsaan Papua itu adalah kesukuan yang merupakan entitas kebangsaan kita, tapi juga yang paling utama adalah ada perasaan pengalaman bersama atau pengalaman sejarah atau trauma bersama atau pengalaman penindasan di bawah kolonial, di mana semua suku bangsa di Papua itu 257 suku, terus 414 bahasa di Papua itu harus kita lestarikan, dan dia harus menjadi alat resistensi untuk melawan dominasi atau apa itu hegemoni kolonial, hegemoni budaya dari kolonial itu. Kemudian kita harus bersatu di dalam perjuangan bersama karena kita punya pengalaman dan cita-cita bersama. Nah, itulah yang membuat kita memiliki identitas kolektif bersama, bahwa kita satu bangsa, kita punya satu tujuan dan satu cita-cita untuk merdeka. Baik, terima kasih. Itu saja singkat, tapi kawan-kawan bisa tambahkan kalau mungkin ada yang saya salah, saya juga bukan ahli di sini. Tapi kalau kawan-kawan mau diskusi, mau tambahkan ada yang lebih ini dari saya, silakan. Terima kasih. Oke, baik. Siap. Ayo, terima kasih banyak untuk
Oke, siap. Terima kasih untuk Kakak Victor. Minta maaf ini agak sedikit zoomnya agak sedikit terganggu. Jadi Victor telah menjelaskan kepada semua ya kalau apa namanya bahwa apa namanya sukuisme itu tuh dia terbentuk atau dia tuh muncul karena di mana situasi kita berada, dan juga dia tuh bukan hal yang alami begitu, atau dia hanya terbentuk begitu. Oke, saya lihat kawan-kawan sendiri mungkin sudah apa namanya sudah akan menyimpulkan masing-masing ya. Di sini ada beberapa orang yang angkat tangan, tapi uh, sabarnya agak apa namanya mungkin nanti untuk uh, untuk untuk kawan-kawan yang mau bicara nanti bisa apa namanya bisa bisa langsung saja ya, kasih izin unmute. tambahkan, Tadi ada berapa orang? izin tambahkan saya duluan, Julius Magai. Makanya Oke, siap-siap. Nanti kawan bisa bisa perkenalkan diri dari mana, baru tambahkannya tidak usah lama-lama, tapi karena banyak yang mau bicara jadi bisa singkat, jelas, padat begitu. Baik, terima kasih, silakan. Siap. Terima kasih untuk kesempatan. Perkenalkan, nama saya Julius Magai. Saya kuliah di Surabaya. Mungkin tambahan dari Kamrat Victor, mungkin di sini satu yang saya tidak sepakat soal bagaimana menempatkan identitas bangsa atau identitas suku. Ini kalau dilihat dari pandangan, ini saya coba sedikit tambahkan dari pandangan Marxis, bagaimana melihat soal perkembangan dari klan ke suku dan sampai ke tingkatan bangsa, terutama dalam bukunya Marx soal nasionalisme itu sudah dijelaskan banyak. Bagaimana penempatan suku, bagaimana penempatan sukuis, terutama yang pengalaman yang saya lihat terutama di Surabaya sendiri itu sangat mempengaruhi kawan-kawan mahasiswa, terutama bagaimana untuk ini kan kita berbicara bagaimana menuju persatuan nasional sebagai salah satu syarat untuk persatuan nasional itu bagaimana kita satukan semua suku-suku ini. Ini yang saya melihat secara pribadi, bahwa kalau terutama saya melihat dari pandangan Marxis, itu saya lihat bagaimana kelas-kelas atau bagaimana suku-suku ini kemudian dimanfaatkan oleh kolonialisme untuk menghancurkan kita. Jadi saya pikir, sebagai identitas, sebagai individu, itu boleh-boleh saja. Tetapi identitas ini kemudian dipraktekkan, terutama di dalam gerakan mahasiswa atau dimanapun itu saya pikir sudah kelewatan. Itu yang kemudian akan berdampak terutama untuk membangun persatuan nasional, menuju pembebasan nasional tahap. Itu yang saya pikir perlu diperhatikan untuk kawan-kawan mahasiswa, terutama untuk kawan-kawan di gerakan dan di paguyuban. Itu yang mungkin saya perlu tambahkan, sedikit tidak sepakat soal bagaimana penempatan identitas diri dalam di dalam lingkungan sehari-hari. Saya pikir itu bisa bisa profesional, tidak di semua tempat kita bisa menempatkan, terutama dalam gerakan-gerakan pembebasan nasional. Itu yang kemudian saya pikir membentuk pecah belah. Saya pikir itu nanti selebihnya nanti kawan-kawan yang lain bisa tambahkan lagi. Terima kasih. Baik, kawan, terima kasih. Kawan siapa tadi? Kawan Julius Magai, terima kasih banyak untuk sedikit tambahan. Jadi mungkin tadi ada beberapa orang lagi yang angkat tangan, mungkin yang di duluan kawan saya kakak. Oh, siapa nih? Mungkin bisa ya perkenalkan nama baru langsung inti saja, mau tambah atau mau pertanyaan begitu. Terima kasih. Tanya ke kakak Victor. Oke, baik. Ya, selamat malam. Yang pertama saya berikan apresiasi kepada kakak Victor dan juga teman-teman yang sudah menyediakan wadah ini untuk berbicara tentang sukuisme.
Jadi di sini saya mau, tadi kan sudah Kakak Victor menjelaskan tentang apa, Sukesme adalah sebuah identitas yang mesti harus dijaga. Maksudnya sekarang saya mau melihat konteks Papua yang terjadi. Konteks Papua maksudnya Sukesme adalah satu kekayaan atau satu alat yang dimana mesti kita harus jaga. Tapi yang terjadi adalah sering terjadi apa, permasalahan antara suku itu mempertahankan sukunya sendiri. Dan saya mau tanya ke Kak Victor, bagaimana, nah ini kan berdasarkan cerita dari orang tua saya bahwa persatuan dulu di Papua itu sangat bagus ketika masih dalam Irian Jaya. Kemudian pemekaran dan itu membuat persatuan orang Papua itu semakin hancur. Dan ketika ada persoalan dari gunung, orang pantai akan berbicara bahwa ini adalah masalah dari pantai. Begitupun sama dengan dari pantai. Jadi persatuan itu seolah seperti hilang. Maka dari itu saya mau tanya ke Kak Victor, apa yang menyebabkan sehingga persatuan orang Papua itu dengan lama kelamaan semakin hilang. Lalu yang berikut, bagaimana cara untuk mengatasi itu? Baik, dari saya sekian, terima kasih. Oke, baik. Mungkin untuk Kakak Victor langsung saja karena pertanyaan, jadi nanti bisa langsung jawab saja. Halo Kak Victor, masih Ya. Jadi tadi ada perbedaan ya, jadi menyebut suku dan sukuisme ya. Jadi kalau sukuisme itu adalah apa itu sikap atau tindakan yang menganggap bahwa sukunya lebih hebat daripada suku yang lain atau superioritas. Sementara suku tadi dalam konteks yang membentuk identitas kolektif sebagai bangsa itu berbeda ya dengan sukuisme. Sukuisme itu lebih kepada sikap atau tindakan yang konotasinya selalu negatif ya, atau superioritas satu suku dengan suku yang lain. Itu saya sudah panjang lebar tadi jelaskan. Tapi dalam konteks di Papua itu kenapa perpecahan-perpecahan di Papua itu terjadi? Itu saya rasa kawan-kawan juga sudah ikuti banyak. Memang di kesatuan komunitas di dalam suku-suku di Papua sebelum masa kolonialisme atau kapitalisme masuk itu kuat sekali. Makanya tadi kenapa kita bilang bahwa sukuisme itu juga Karl Marx bilang adalah produk daripada kapitalisme atau kolonialisme, penindasan, karena ada dikotomi atau semakin berkembangnya alat-alat produksi atau semakin majunya modernisasi, lalu semakin banyak wilayah-wilayah pemekaran mulai ada, lalu orang mulai menemukan dia punya aktivitas-aktivitas politik sosialnya, aktivitas-aktivitas politik misalnya ruang-ruang publik mulai dikuasai oleh kolonial, lalu kekuasaan administrasi dibuka di mana-mana sehingga perpecahan-perpecahan itu terjadi, lalu juga represi media yang semakin besar oleh kolonial, represi hukum yang semakin besar, terus juga represi pengetahuan ya, pendidikan yang kita jadi yang ikut memecah belah solidaritas kebersamaan dari orang Papua itu sendiri. Tapi juga di sisi lain itu ada trauma kolektif misalnya yang membunuh solidaritas kebersamaan antara orang Papua. Jadi orang mulai bilang, orang-orang pantai misalnya yang pertama mengalami memori ingatan penderitaan yang punya sudah trauma berulang-ulang, misalnya mereka sudah ada di tahap misalnya yang kami sudah punya trauma, jadi mereka lebih memilih untuk pasif misalnya, bukan pantai semuanya, tapi
keluarga-keluarga yang misalnya mengalami penindasan itu lebih memilih ada di zona nyaman karena mereka punya ingatan kolektif atau ingatan trauma masa lalu, sehingga mereka lebih melihat perjuangan biarkan itu di suku lain misalnya. Itu juga jadi sebenarnya perpecahan di Papua yang diciptakan oleh kolonialisme lalu kapitalisme itu adalah sumber-sumber utama di mana kita melihat kita melihat itu sebagai misalnya ada generalisasi oleh penjajah juga yang ikut menyatakan bahwa yang berjuang itu adalah orang gunung saja, bukan orang pantai misalnya, atau tidak dikotomi yang dibangun. Papua Merdeka ini hanya milik 2 suku saja misalnya. Tabi itu atau Sorong itu sudah Indonesia Mini atau Merauke itu sudah Indonesia Mini, jadi tidak boleh bicara kayak ini. Itu dibangun berulang-ulang, jadi ada semacam hegemoni yang masuk dalam kesadaran orang Papua, masuk dalam kesadaran itu, dibentuk berulang-ulang sehingga orang Papua juga ikut membenarkan, sehingga yang tadi saya katakan bahwa itu adalah internalisasi penindasan atau internalisasi hegemoni atau internalisasi stereotip tadi yang saya kasih tahu, bahwa orang cap-cap yang atau mitos-mitos yang dialamatkan kepada orang Papua itu dibenarkan oleh orang Papua, dikembangkan oleh orang Papua untuk menjustifikasi diri dan menyalahkan orang lain. Lalu disitulah membangun sekat-sekat politik itu. Nah, jadi saya mau bilang bahwa kenapa orang Papua tidak bersatu, ya kita tidak harus seluruhnya menyalahkan orang Papua sendiri, karena kita mengalami sebuah pengalaman penindasan yang cukup represif, baik represif secara media, pendidikan, hukum yang semakin besar, militer yang semakin kuat, itu membuat kita. Nah, sehingga cara satu-satunya untuk membangun persatuan di antara suku adalah rasa penderitaan bersama, bahwa ketika saya sebagai manusia, tapi suku saya atau wilayah saya, bangsa saya itu mengalami penindasan, maka itu juga adalah sakit dari suku yang lain misalnya. Atau ketika salah satu suku di Merauke atau Kepala Burung di wilayah Saireri atau di wilayah selatan mengalami eksploitasi sumber daya alam atau tidak, orangnya dibunuh atau apa, itu adalah sakit saya sebagai bangsa Papua begitu. Karena yang mengalami penindasan itu adalah semua orang Papua, bukan saja satu suku begitu. Karena yang dicaplok adalah wilayah Papua, yang dianeksasi adalah wilayah Papua, yang hari ini menjadi ladang eksploitasi besar-besaran itu adalah orang Papua begitu. Ada wilayah-wilayah lain yang kesadaran resistensinya tadi belum maju karena tadi ada ingatan kolektif masa lalu, trauma masa lalu, tapi ada juga yang karena ada evolusi kesadaran nasionalisme ya. Kalau menurut siapa nih bukunya Nasionalisme Ganda itu Bernarda itu kasih tahu bahwa ada nasionalisme ganda. Tapi saya mau bilang itu bukan nasionalisme ganda, tetapi itu kesadaran palsu yang didoktrin oleh budaya dominan, budaya penjajah, sehingga atau tidak represi kolonial yang semakin besar. Ada internalisasi, orang Papua menginternalisasi itu sebagai, dan kita sebut itu sebagai kesadaran palsu. Jadi saya pikir membangun budaya persatuan di Papua itu harus satu-satunya itu melalui budaya perlawanan itu. Merasa bahwa ini penderitaan kita bersama-sama dan kita memiliki cita-cita yang bersama. Ya. Oke, baik. Terima kasih dokter. Jadi memang seperti itu ya kawan-kawan. Jadi untuk menghilangkan sukuisme kita harus membudayakan perlawanan atau menentang nilai-nilai yang kita akan menghancurkan kita punya persatuan gitu ya. Tanpa panjang lebar mungkin kawan Tina bisa, tadi belum dengar suara kawan-kawan perempuan, jadi kawan Tina bisa langsung. Halo. Tina. Halo. Ya. Selamat siang kawan-kawan. Selamat siang lagi. Selamat malam kawan-kawan. Selamat malam.
Di sini saya mau bertanya, tapi sedikit penjelasan sedikit. Tadi dalam penjelasan itu dibilang bahwa suku adalah identitas atau jati diri yang harus dijaga. Kedengaran teman-teman? Namun dalam kenyataannya itu di lingkungan kita orang Papua itu sering membeda-bedakan kok dari gunung, kok dari pantai, kok dari Lapago, Mepago, Saireri, dan lain-lain. Padahal itu sudah diciptakan oleh kolonial Indonesia. Itu sudah diciptakan oleh kolonial Indonesia. Bahkan mereka sendiri sudah membeda-bedakan kita dengan memberikan otonomi khusus, jilid 2, terus diberikan pemekaran dan lain-lain. Terus ada banyak orang juga yang menggunakan suku itu sebagai suatu bahan politik dalam kekuasaan jabatan, kemudian dalam ekonomi politik, dalam eksploitasi, kemudian dalam ekonomi mandiri dan lain-lain. Yang saya perlu tanyakan adalah apakah kita perlu menghapuskan suku dalam perjuangan rakyat West Papua? Itu pertanyaannya. Karena yang selalu menjadi sukuisme dalam perjuangan kita itu menjadi suatu hambatan bagi kita rakyat West Papua. Baik yang itu dilakukan oleh kawan-kawan perjuangan juga. Nah, seperti itu yang saya tadi mau tanya. Karena sukuisme itu yang membuat kita suatu hambatan untuk tidak suatu hambatan dalam kita punya perjuangan. Ya, itu saja. Terima kasih. Baik, kawan Tina, terima kasih. Mungkin Kakak Victor bisa langsung. Mengenai sukuisme, apakah perlu dihapuskan? Mungkin bukan. Oh ya, Kakak silakan. Ya, bagaimana kau mau ke depan, karena dari suku itu adalah identitas kau, keturunan kau atau tidak, dari mana kau ada dan dari mana kau akan pergi, dari mana kau ada, di mana kau berada, dan kau adalah bagian dari identitas kolektif di dalam satu suku yang tidak bisa lepas begitu saja begitu. Jadi identitas kau sebagai orang Mem misalnya atau orang Lani misalnya itu kau tetap pertahankan, karena kalau kau tidak pertahankan itu etnosida, karena kolonialisme itu kan bukan saja dia fisik, dia bunuh orang tidak, tapi dia mau menghancurkan kau punya budaya dan menggantikan dia punya budaya kolonial. Itu tujuan kolonialisme. Dan semua sudah ada kutipan-kutipan kan banyak. Ketika kematian sebuah bangsa itu akan cepat kalau kita matikan dia punya budayanya itu, sukunya itu, nilai-nilainya itu. Karena eksistensi awal di mana kau bisa berdaulat dan kau tanah, kau punya negeri itu mulai dari kau punya suku itu. Kau jaga kau punya hutan, kau jaga kau punya tanah, kau jaga kau punya marga, kau jaga kau punya nilai-nilai yang ada dalam kau punya suku itu. Supaya tidak didominasi, supaya tidak ada etnosida itu. Penghapusan suku itu, atau tidak suatu saat orang akan bilang dari mana kau datang, di mana kau punya akar begitu. Itu kau tidak bisa, kau harus kembali ke kau punya suku kembali. Memang kita bilang bahwa budaya itu hasil konstruksi manusia, jadi kapanpun tidak ada budaya yang asli, kapanpun dia bisa berubah-berubah dan dia akan mengalami perubahan terus-menerus. Tetapi dalam konteks kita mempertahankan kedaulatan bangsa, ciri khas diri kita sebagai bangsa, kau harus kembali memperkuat kau punya suku, karena suku adalah entitas bangsa itu. Suku-suku itu yang membuat bangsa ini ada. Begitu. Sehingga dalam konteks kita melihat perlawanan bersama, melawan kolonial, kau tidak boleh hidup dalam satu cara berpikir kesukuan itu tadi, tapi kau melihat itu sebagai persoalan bangsa. Karena apa yang sedang terjadi di Papua itu adalah sakit kita bersama-sama. Saya sudah tadi kasih tahu bahwa eksploitasi yang terjadi, penindasan militerisme yang terjadi itu
Bukan saja orang di Intan Jaya sana atau orang di Duga saja yang alami, tetapi kepada kita semua di Papua. Karena ada konflik misalnya, bukan saja represi militer secara langsung, tapi ada represi kebijakan, ada represi pendatang di Papua yang semakin besar, dan dia mengisi semua wilayah-wilayah. Mereka juga yang menyebabkan represi terhadap ekstensi khusus terhadap bangsa Papua, terutama suku-suku asli ini yang mengalami, atau First Nation itu, bangsa pertama itu. Dan sehingga sekarang itu ada di deklarasi tentang di permanen forum misalnya di PBB itu mengakui hak masyarakat adat dimanapun untuk menentukan nasibnya sendiri. Harus ada proteksi terhadap bangsa-bangsa pertama di dunia itu. Jadi saya pikir tidak harus kita hapuskan. Hapuskan itu sama saja dengan kita etnosida, kita menghilangkan kita punya identitas. Tetapi menggunakan kekuatan identitas kita untuk misalnya contoh-contohnya ya perlu ada semacam pentas budaya bersama misalnya kawan-kawan lakukan. Ada panggung budaya bersama yang kawan-kawan bisa lakukan. Supaya kita tidak hidup di dalam satu cara berpikir atau terisolir di dalam satu cara berpikir suku itu sendiri, tapi melihat persoalan bangsa itu secara bersama-sama, apa yang sedang kita hadapi hari ini dan kemana kita harus jalan. Oke, baik. Jadi memang sudah jelas ya kawan-kawan, kawan Tina. Jadi memang suku itu sebagai kita punya eksistensi sebagai bangsa, tetapi untuk dalam untuk memperjuangkan kita harus berjuang berdasarkan rasa kesepenanggungan sebagai bangsa gitu. Tapi suku ini sebagai alat untuk kita memperkuat perjuangan begitu. Ya mungkin karena ini banyak yang angkat tangan, jadi saya mulai dari mana dulu ya? Yang Ilwan tadi, mungkin kawan Evin ya, kawan Evin. Jadi nanti setelah kawan Evin mungkin singkat saja apa mau kasih pandangan kah atau apa pertanyaan langsung inti, langsung kita pindah ke kawan-kawan lain lagi. Baik, silakan kawan Evin. Halo Kak Trio, apakah suara saya terdengar jelas? Rio, apakah suara saya terdengar jelas? Yo, kode bikin tapi. Baik, selamat malam Kom. Perkenalkan saya Landor Dusaile Bintet Mul, mahasiswa Universitas Kristen Satya Wacana, Jawa Tengah. Saya ingin bertanya, apa kakak Kom punya materi tadi sangat menarik. Saya lebih tanggapi ke slide ke-8 tentang suku sebagai etnis perjuangan bangsa Papua. Dalam konteks perjuangan bangsa Papua, apakah ada sisi negatif? Nanti misalkan ada alasan yang tadi saya bilang, ada dan susah untuk mempersatukan persatuan atau kesatuan bangsa Papua, orang Papua itu sendiri. Terima kasih Kom. Waktu kembalikan Yepmum. Oke, baik. Mungkin kita langsung saja atau mungkin langsung ini dulu ya Pak, karena ini ada banyak angkat tangan, jadi sambil kita tampung saja dulu. Mungkin kawan Yuki bisa. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan kepada saya. Saya Yuki Heluka, saya asal dari Yahukimo. Sementara masih di daerah sama masyarakat biasa. Di sini saya ingin mau bertanya tentang Sukisme. Tapi saya tanya hanya garis besar. Kami yang di Yahukimo merasakan tentang Sukisme itu dalam keluarganya Kopitua Heluka ya. Itu tentang nasionalisme itu kan bicara untuk umum. Tapi dilihat-lihat di Yahukimo yang terjadi ini hari ini, masalah itu seolah-olah dalam bentuk
Ya, itu suku dari mereka punya begitu. Itu alangkah baiknya kita mau ambil seperti apa. Terima kasih. Oke, oke. Baik, jadi sudah dua. Jadi tadi kawan Evin mungkin mengenai dia punya resiko, sama kawan Yuki mungkin tentang langsung contoh kasus ya tentang kali kopi tadi. Mungkin Bang Victor bisa langsung. Iya, jadi dalam konteks menjaga suku dan sukuisme lagi-lagi itu berbeda ya. Kalau dampak sukuisme dalam perjuangan itu sangat besar ketika misalnya kita melihat politik kesukuan ya, politik kesukuan dalam perjuangan Papua Merdeka misalnya. Itu tidak bisa, misalnya satu suku punya cara berjuang masing-masing. Jadi kalau satu suku itu siapapun dia yang menjadi ini, misalnya pemimpin dan satu suku itu juga punya dia bisa menjadikan suku itu sebagai alat untuk menaikkan dia punya memperkuat dia punya kekuasaan perjuangan sendiri misalnya, atau tidak untuk menyerang perjuangan yang lain. Tidak bisa seperti itu. Dalam perjuangan bangsa yang kita mau bangun ke depan, atau yang kita mau lihat dari Papua Merdeka ke depan, itu adalah terciptanya sebuah demokrasi penuh, atau tidak, di mana tidak ada lagi sukuisme, misalnya sentimen terhadap satu suku atau diskriminasi terhadap suku lain, atau tidak nepotisme, atau tidak apa saja ya, ambisi sampai pada yang paling tertinggi itu adalah menciptakan kekuasaan monarki misalnya. Itu tidak bisa seperti begitu. Setiap suku memiliki dia punya kepemimpinan, karakter masing-masing di dalam dia punya sukunya, atau kalau kita lihat di Papua kan ada 3 macam bentuk kepemimpinan di Papua ya. Itu kalau kawan-kawan biasa lihat. Tapi apakah itu bisa kita terapkan di dalam perjuangan bangsa Papua dalam konteks itu? Saya rasa, menurut saya itu tidak bisa, karena dalam konteks di mana setiap suku memiliki perbedaan cara nilai kepemimpinannya masing-masing, itu perlu ada kepemimpinan demokratis, kepemimpinan yang kolektif, yang mengambil keputusan secara bersama-sama, atau tidak yang kita bisa kenal dengan demokrasi konsensus, itu mengambil keputusan bukan berdasarkan mayoritas daripada sebuah kepentingan bersama, tetapi berdasarkan pada rasionalitas, atau berdasarkan memutuskan segala sesuatu dengan bicara dulu, atau diskusi dulu, baru mencari jalan keluar bersama-sama dulu. Itu hal-hal yang bisa kita. Jadi bagaimana mengkhususkan sukuisme di dalam perjuangan, itu kita harus mulai dari mempraktekkan di dalam organisasi gerakan yang kita ada misalnya, atau organisasi misalnya di dalam paguyuban misalnya, itu sudah harus ada materi-materi tentang itu, bahwa ketika kita berjuang Papua, kita harus menempatkan kepentingan Papuanya lebih besar daripada kepentingan suku misalnya. Memang benar bahwa seseorang itu tidak akan terlepas dari dia punya cara berpikir atau nilai-nilai filosofi yang dia anut di dalam dalam dia punya suku masing-masing. Tetapi dalam konteks perjuangan bangsa yang lebih besar, dia harus melihat bahwa kepemimpinan tradisional di wilayah itu berbeda dengan kepemimpinan bangsa. Ketika kita memimpin sebuah bangsa, kita akan melawan kolonialisme yang besar dengan sistemnya yang luar biasa, kapitalisme yang besar dengan segala macam metode politik yang luar biasa. Dalam posisi itu, dia seorang pemimpin atau tidak pejuang harus menempatkan posisi yang lebih nasional atau lebih luas dalam melihat perjuangan, sehingga sangat naif, sangat susah, dan itu sangat memperlambat perjuangan kalau seorang pejuang mengendarai sukuisme atau sifat superioritas sukunya untuk mengkooptasi perjuangan atau
menggiring perjuangan berdasarkan satu kepentingan suku atau berdasarkan keputusan-keputusan kolektif dari satu suku. Nah, itulah yang tadi saya jelaskan tadi bahwa seseorang kalau pejuang seperti itu bisa jadi dia menggunakan mendrive itu kepentingan identitas untuk kekuasaan politik ekonominya saja. Misalnya kalau kita lihat di Hitler, misalnya di Jerman misalnya, dia menggunakan suku Arya itu sebagai suku yang superioritas, lalu dia bantai orang Yahudi. Om, satu ada ini yang presidenku Tutsi dan apa namanya itu di Afrika itu misalnya orang. Jadi dalam perjuangan bangsa itu di Afrika itu salah satu benua yang memang sukuismenya besar di sana, tetapi juga penjajah membedakan sukuisme yang tadi untuk dia dengan mudah mengakses itu sumber daya alam di sana, mengkotak-kotakan di sana. Dan selama berabad-abad Afrika ada di bawah penjajahan dan penindasan yang luar biasa. Apa yang terjadi di Papua hari ini itu mengikuti posisi yang begitu. Sehingga yang harus kita lakukan hari ini adalah memang diskusi terus-menerus, membebaskan pemikiran-pemikiran kita bahwa kita bukan manusia terisolasi. Sukuisme kan bukan berarti kau harus menerima kau pun cara pandang itu saja, tapi berani belajar. Karena manusia bukan manusia terisolir, tapi manusia sosial. Jadi mampu beradaptasi, mengetahui identitas orang lain, lalu membentuk identitas kolektif bersama. Nah, dalam membentuk identitas kolektif bersama tadi, itulah yang saya kasih tahu bahwa kebangsaan kita itu dibangun berdasarkan penderitaan bersama dan tujuan bersama itu. Saya tadi lupa yang pertanyaan atau sampai saya sudah menjawab kah? Sama-sama yang tadi yang kedua. Oh iya, kayaknya kalau menurut saya sudah menjawab karena yang kedua tadi dia kasih contoh kasus. Atau bagaimana mungkin kawan yang tadi? Sepas. Tapi kalau memang oke. Siap. Wah. Mungkin tanpa kita ini lagi ada lagi mungkin dari kawan-kawan perempuan lagi ya, kita supaya biar bisa ini seimbang. Mungkin ada kawan-kawan dari kawan-kawan perempuan. Ya, ini Yomi ini perempuan kan lagi. Mungkin bisa langsung ini bicara. Oh ya. Ya, selamat malam. Perkenalkan, saya Jepang Kogoya. Saya di sini mau ingin bertanya soal suku dan bangsa itu tadi Kakak Peter tadi sudah jelaskan dengan baik. Terus kemudian saya di sini jadi pertanyaan, kita sering digunakan wilayah Lapago dan Mepago, Saireri dan sebagainya. Di sini yang nama di misalkan kita di wilayah adat itu dia menentukan kalau kita punya identitas, yang salah satunya kita punya gaya bikin rumah, gaya bikin pagar, gaya masak dan sebagainya, itu jelas. Kemudian yang jadi pertanyaan di sini, yang diberikan nama dan juga dimemisahkan kita dari wilayah ke wilayah ini dari mana? Dari pemerintah Indonesia atau dari kita orang Papua tersendiri, ataukah di orang Belanda atau yang misionaris? Ini yang saya jadi pertanyaan. Mungkin kurang lebihnya seperti itu. Wah, terima kasih. Oke, baik. Wah, kawan Yomi, jadi tentang pembagian wilayah ini kira-kira dari mana asal usulnya ya? Mungkin kita tampung dulu, nanti dari kawan Yopi, kalau bisa langsung mau kasih ini atau pertanyaan. Halo kawan Yopi. Ya. Siap.
Baik, selamat malam. Terima kasih atas kesempatan. Perkenalkan, nama saya Yopi Mote. Saya bukan mahasiswa, tapi ya saya perjalanan seperti aktivis. Baik, terima kasih. Di sini saya baru gabung yang terakhir Tuan Victor Imo yang materi itu yang saya ikuti terakhir. Jadi di sini saya sampaikan bahwa dan juga saya bertanya terkaitan dengan suku bangsa. Di sini saya ikuti dalam media sosial. Kita mencintai suku bangsa, tetapi orang-orang di luar yang menghancurkan kita suku bangsa. Seperti yang terjadi di Nabi. Apakah itu kita bersatu, caranya bagaimana? Di situ saya ada pertanyaan, kita buat media sosial tetapi mereka tidak dengar, selalu konflik terus. Seperti begitu, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih untuk kawan Yopi yang sudah bertanya. Ya, jadi nanti kita, kawan 01 sabar ya. Nanti kita jawab dulu. Mungkin kakak FY kalau masih ada. Tadi yang pertanyaan pertama, kawan Yomi tadi bertanya tentang asal-usul pembagian wilayah nih. Apakah dari Indonesia kah, Belanda kah, misionaris kah, atau siapa begitu. Mungkin bisa Kakak Victor bisa secara singkat bisa jawab. Silakan Kak. Ya, itu kan pembagian dari apa itu pemerintah Belanda dulu, ada 6 administrasi pemerintah yang dibuat oleh Belanda supaya mereka mau bikin pendekatan pembangunan waktu itu tuh. Jadi orang buat itu dalam analisa kah, atau berdasarkan hubungan kekerabatan atau perkawinan atau hak wilayah atau tipe kepemimpinan atau berdasarkan ciri-ciri fisik atau sampai pada ciri-ciri geografis itu. Jadi pemerintah Belanda itu orang bikin pemetaan konsep apa itu pembagian 6 wilayah administrasi berdasarkan apa itu fakta budaya yang tadi. Terus diadopsi tadi itu oleh Dewan Adat Papua waktu itu. Terus antropologi Uncen, terus kalau tidak salah itu 2008 ya, itu Dinas Kebudayaan Provinsi Papua juga ikut mendorong waktu itu untuk mereka adopsi itu pemetaan suku bangsa di tanah Papua menjadi 7 itu. Sebenarnya kan itu sebenarnya pembagian berdasarkan ciri khas atau suku. Tetapi menurut saya itu juga memang memiliki banyak kelemahan di situ karena ikut mencaplok atau menyamakan wilayah-wilayah yang sebenarnya tidak memiliki sama, berbeda juga, sehingga dalam pengaturan politik, model demokrasi politik kolonial atau tidak, ketika kita merdeka sebagai bangsa ke depan, penggunaan 7 wilayah adat sebagai satu struktur politik dalam demokrasi itu bagi saya akan memberikan bahaya juga ke depan karena bisa terjadi politik kooptasi, politik representasi yang tidak berdasarkan pada keinginan atau ekstensi daripada suku-suku itu. Karena ada wilayah-wilayah daerah lain yang betul-betul memiliki dia punya penyebaran suku yang berbeda dengan dia punya budaya dan ini yang sistem yang berbeda-beda, sehingga dalam rangka kita memelihara eksistensi daripada satu suku, lalu kita kooptasi dengan pembentukan misalnya satu Mepago dikooptasi oleh satu suku misalnya, itu sangat berbahaya ke depan ya. Jadi menurut saya itu struktur demokrasi dalam rangka mempertahankan eksistensi di Papua itu harus tetap dengan kembali memberdayakan setiap suku bangsa. Jadi ketika 257 suku ada di Papua, harus 250 suku itu yang harus diperdayakan, tidak lagi dikooptasi oleh satu suku. Misalnya kalau kita lihat hari ini di Lapago misalnya, saya suku besar Lapago, sementara mereka dari Yali atau dari Pegunungan Bintang atau Nduga misalnya tidak bersepakat dengan itu. Dia bisa saja bekerja sama dengan menjadi agen korporat dari kapitalis atau menjadi penguasa kepanjangan tangan dari Jakarta untuk
dia mengklaim Lapago sebagai bagian dari keputusan dia untuk menentukan keputusan di Lapago. Dan itu politik representasi, itu bisa terjadi. Bisa juga digunakan oleh kapitalis untuk menjadikan mereka sebagai agen-agen kapitalis lokal yang dijadikan untuk kerjasama sepihak di luar dari keputusan kolektif di masing-masing suku. Jadi bagi saya pembagian wilayah adat seperti itu dalam kerangka membangun bangsa atau struktur politik demokrasi kita di dalam negara yang merdeka nanti, itu saya rasa tidak harus seperti itu. Kita harus kembali kepada bagaimana memanfaatkan eksistensi suku itu sebagai bagian dari lembaga budaya yang harus kita jadikan sebagai alat-alat demokratik itu. Selain alat-alat demokratik yang dibentuk berdasarkan kelas-kelas penindasan itu, kelas-kelas sosial di Papua, tapi juga melalui teritorial wilayah. Sementara penggunaan struktur perjuangan di Papua misalnya menggunakan 7 wilayah adat itu hanya untuk mendekatkan memperlancar atau mendekatkan koordinasi atau tidak komunikasi lintas wilayah. Tapi lagi-lagi di dalam perjuangan juga harus tetap mengedepankan kedaulatan satu suku untuk memutuskan keputusan bangsa ke depan. Ya, itu terus yang kedua apa ya? Yang kedua itu mungkin tentang contoh kasus yang kemarin di Nabire. Jadi itu kira-kira bagaimana menurut Wawa? Mungkin begitu kah? Saya pikir kan ya kalau kasus di Nabire itu kan memang sudah menjadi proyek dari BIN itu. Setelah mereka buat pemekaran, memang incarannya kan Blok Wabu. Sudah pasti orang akan buat konflik suku di situ karena mereka melihat potensi orang Moni dengan orang Me itu kan dari dulu ada. Baku hantam itu di Nabire itu selalu ada. Jadi mereka lihat potensi peluang itu dan memanfaatkan itu untuk pecah belah itu antara orang-orang di Intan Jaya di suku Moni dengan orang Me itu. Sama seperti yang lalu orang Me usir orang Polani misalnya begitu. Jadi saya harus menempatkan ini dalam konteks yang demikian karena apa yang terjadi di Nabire kemarin itu kita lihat bersama-sama di mata yang begitu jelas bagaimana polisi memfasilitasi dan kurang ajarnya polisi ikut memfasilitasi orang-orang Nusantara, orang-orang warga penjajah untuk demo secara baik dan bermartabat itu kemarin dikawal dengan baik. Sementara mahasiswa yang melakukan protes atau hendak mendamaikan konflik antar kelompok itu kemarin itu justru ditangkap dan dikejar itu. Nah, dari situ kita sudah simpulkan bahwa memang ini permainan kolonial. Makanya yang harus kita lakukan itu rekonsiliasi itu harus dilakukan antar budaya itu. Kelompok terutama keluarga korban itu dengan keluarga korban tidak harus mengeneralisir ini sebagai perang suku, tapi ini perang antar pribadi, konflik antara personal itu. Yang kedua saya pikir perlu ada kawan-kawan di Nabire, terutama kawan-kawan muda mendiskusikan hal ini. Mahasiswa kemarin saya lihat itu cukup militan dan sudah luar biasa sekali. Saya pikir solidaritas antara kawan-kawan di Intan Jaya, Mepago itu harus tetap dipertahankan. Jadi itu juga harus di wilayah-wilayah lain juga kawan-kawan mahasiswa, misalnya kawan-kawan melihat ada potensi adu domba suku yang sengaja diciptakan kawan-kawan mahasiswa pemuda yang terpelajar harus ambil posisi tengah untuk mendamaikan itu. Nah, hal-hal demikian paling penting. Lalu juga paling utama itu karena ruang publik itu didominasi oleh penjajah sehingga ruang kita saling ketemu antara satu suku dengan suku lain itu dibatasi. Jadi situlah terjadi kesenjangan antara suku dan suku lain. Sehingga hubungan sosial itu tidak terbangun baik. Jadi misalnya Nabire, Timika, Jayapura itu tempat-tempat di mana semua suku ada di situ. Sehingga potensi-potensi konflik itu gampang untuk dibuat oleh kolonial. Dalam posisi yang begitu membangun kesadaran kebangsaan itu sangat penting dilakukan oleh kawan-kawan terpelajar salah satunya dengan selalu aktif itu mendiskusikan topik-topik ini seperti kawan-kawan Paguyuban Lani mereka buat ini
di sini nih. Ini luar biasa sekali dalam menumbuhkan kesadaran itu. Dengan metode-metode agitasi dan propaganda atau pendidikan yang lebih menyentuh kepada rakyat langsung itu penting sekali. Selain demo-demo ya. Demo-demo itu untuk membangun kesadaran, tetapi ada semacam trauma kolektif yang diciptakan oleh musuh. Sehingga kadang rakyat yang banyak itu mereka tidak mau tergabung karena mereka tahu sebentar nanti dapat tembak, dapat tanggap, takut gabung misalnya. Perlu ada ruang-ruang lain yang lebih cool, lebih dingin di mana partisipasi rakyat itu bisa ada di situ. Jadi tidak harus demo, tapi ada ruang-ruang gereja, ruang-ruang kampus, atau di mana saja yang kita bisa ciptakan untuk rakyat bisa ikut hadir dan mereka mendengarkan pesan-pesan persatuan, pesan-pesan kebangsaan di situ. Ya. Baik ya. Nah, mungkin itu yang terakhir itu penting sekali itu terkait bagaimana kita hadirkan ruang-ruang untuk supaya rakyat luas ini melihat suara-suara persatuan ini gitu, karena jangan sampai suara-suara ini dikuasai oleh penjajah atau kapitalisme atau orang-orang imperialisme yang mereka yang mungkin yang sedang bermain di Papua tuh. Jadi kita harus hadirkan ruang dan ruang-ruang yang seperti ruang selain ruang aksi yang mungkin banyak ditakuti oleh karena memori kelamnya. Ya, jadi tanpa panjang lebar mungkin ini kawan 01 tadi mungkin silakan. Dan saya rasa ini sudah waktu, jadi nanti ini dua ini terakhir ya. Jadi selain kawan 01 sama Alex dan Manggal Simbu. Jadi kawan 01 silakan. Halo kawan-kawan semua, selamat malam. Apakah suara saya terdengar? Yui. Dengar. Maaf, ini saya Jelas. maaf, Zoom. Jadi belum sempat tulis nama. Terus ini saya lagi di dalam kereta, cuman saya sudah ikuti dari diskusi tadi yang disampaikan sama Kamrat Victorino. Sekarang saya kerja di media di Papua Journal dan saya merasa penting sekali ya untuk mengikuti diskusi saat ini terkait dengan ego sukuisme. Mungkin saya langsung ke pertanyaannya saja. Entah itu mungkin sudah dijelaskan sama kawan Victor sendiri atau mungkin ini bisa menjadi pertanyaan yang buat kita merefleksikan terkait dengan bagaimana kita punya identitas, bagaimana membangun sebuah bangsa. Nah, kalau dilihat dari sejarah Indonesia itu kan mereka membangun budaya perlawanan bangsa dengan ada istilah gotong royong. Ketika kita sudah pahami teori, sudah mendalam, tentunya itu kita akan tahu begitu apa yang harus kita lakukan untuk kita punya bangsa begitu, apalagi dengan melihat sangat masif sekali terjadi perpecahan dinamika persoalan horizontal antara kita masyarakat Papua sendiri. Nah, ketika di Indonesia mereka ada istilah gotong royong, ketika di Afrika kemudian mereka membangkitkan identitas persatuan ras kulit hitam dengan Rastafari. Lalu kalau di Papua ini kira-kira apa begitu? Apakah dengan Barapen atau dengan Eba Mukai atau dengan istilah apa begitu untuk bisa mempersatukan kita semua seperti itu. Dan tadi pembahasannya mungkin karena saya perempuan, tadi saya tidak melihat ada poin penting yang menjelaskan terkait dengan posisi perempuan saat ini, bahkan di dalam identitas budaya sendiri juga sudah sangat mengalami pergeseran yang sangat jauh begitu. Padahal ketika berbicara identitas, ketika bicara manusia, yang paling dekat adalah perempuan, karena perempuan yang melahirkan dan perempuan adalah sumber kehidupan begitu. Artinya semakin kesini dinamika budaya ataupun ego-ego kesukuan pada
banyak sekali berkali-kali lipat persoalan yang dialami oleh perempuan Papua. Tapi kemudian hal itu jarang sekali mendapat fokus untuk dibicarakan. Mungkin tadi saya tidak mendengar juga ada poin-poin yang membahas terkait dengan persoalan perempuan Papua menyangkut dengan identitasnya begitu. Padahal yaitu ketika perempuan Papua sudah banyak sekali persoalan, bahkan di dalam seharusnya yang paling melindungi dia adalah identitas budaya, identitas suku. Tapi kemudian itu juga menjadi masalah baru bagi perempuan. Itu artinya bahwa situasi Papua ini sudah sangat sekarat, itu sudah sangat tidak baik-baik saja. Begitu ketika perempuan Papua sudah tidak aman, ketika perempuan Papua ditindas berkali-kali lipat, artinya bahwa kehidupan Papua itu sudah sangat tidak ada harapan. Kehidupan Papua sudah mau dan saya pikir itu harus di diskusi-diskusi selanjutnya bisa juga diangkat poin terkait melihat posisi perempuan Papua seperti itu. Mungkin itu dari saya. Terima kasih, semoga bisa didengar kawan-kawan. Terima kasih kawan 01 untuk pandangannya dipanggil 01. Iya, dan saya rasa tadi ada beberapa pertanyaan, tapi kita nanti masuk dulu ke dua kawan yang tadi. Jadi ini yang dua ini karena kayaknya diskusi menarik, jadi kawan-kawan mungkin sangat aktif. Jadi bagaimana mungkin Bapak Victor untuk waktunya kita tanya dulu. Kalau Wawa bersedia kita akan lanjut, tapi kalau ada ini kesibukan kita bisa atasi begitu. Bagaimana Wawa? Oke, kalau begitu oke, kita lanjut. Siap. Oke, sebelum kita menjawab pertanyaan mungkin dari kawan Menggal dulu. Kawan Menggal silakan. Bisa langsung ini. Bicara. Dengar kan saya bersuara? Halo? Halo. Bicara. Oh ya. Silakan. 01 guys, mati mikrofon dulu. Baik. Saya sebenarnya langsung saya mau bertanya, mungkin pertanyaan saya singkat, tapi poinnya saya dapat bahwa itu ada perbedaan dua poin yang penting sekali adalah suku dan sukuisme. Suku adalah positif dan sukuisme negatif. Jadi saya melihat dari suku ini bagaimana kita diupayakan di dalam pendidikan untuk di dalam pendidikan. Jadi untuk menghindari sukuisme itu sendiri. Terus menghindari juga toleransi yang terlalu terbuka di dalam masyarakat Papua. Mungkin seperti itu, sederhana. Terima kasih. Oke, baik. Mungkin langsung saja kembali kepada Bapak Victor terkait pertanyaan dari kawan 01 tadi. Apakah ada istilah untuk persatuan, untuk dapat menjadi simbol persatuan di Papua atau tidak ada begitu? Dan juga tadi kawan 01 mungkin sedikit mengkritisi tentang kita tidak terlalu mengelaborasikan ya topik-topik terkait perempuan begitu di dalam, terutama dalam identitas mereka begitu di dalam adat. Mungkin Bapak Victor bisa sama yang kedua tadi itu mungkin tentang di dalam mengenai pendidikan ya, pendidikan dan korelasinya dengan bisnis bagaimana yang saya tangkap begitu. Jadi mungkin Wawa bisa langsung, silakan. Baik, jadi memang dalam perjuangan perlu ada simbol-simbol ikon yang bisa menyatukan, dan itu yang sangat tidak suka oleh Indonesia, sehingga misalnya macam Persipura, Mambesak, tokoh sentral seperti T.J. Luai atau Philip Karma itu dibunuh, dan semua yang menjadi kebanggaan karena mereka tahu bahwa ketika situs-situs atau tidak ikon-ikon yang bisa menyatukan orang Papua di situ itu menjadi ancaman bagi kolonial, sehingga segala sesuatu yang menyangkut
Kelembagaan misalnya, kita mau bilang dewan adat saja atau tidak di kelembagaan yang lain yang bisa menjadi tempat untuk orang Papua bersatu atau berkumpul, itu saja itu diintervensi dan dihancurkan, didegradasi oleh Indonesia, atau tidak mulai menggunakan itu instrumennya Otsus misalnya melalui MRP lah. MRP saja itu, Otsus sebenarnya kita harus punya satu MRP, tetapi itu juga dibagi-bagi sesuai dengan kepentingan, lalu orang-orang yang akan duduk di situ juga itu dipilih dan diseleksi secara ketat oleh Jakarta atau BIN, Badan Intelijen Negara. Dan semua yang menjadi simbol-simbol persatuan orang Papua itu betul-betul dihantam oleh negara, karena negara takut kalau orang Papua itu bersatu. Sehingga yang paling utama itu saat ini adalah peran dari gerakan kita mahasiswa, itu pemuda terutama gerakan mahasiswa, untuk menciptakan ruang-ruang khusus itu. Salah satunya itu panggung-panggung budaya, panggung-panggung kreasi, bukan saja itu budaya-budaya, kita bilang ini budaya-budaya pop, tapi ada asimilasi antara budaya pop dan tradisional yang bisa diciptakan sangat. Jadi mahasiswa pemuda sebenarnya punya banyak keunikan yang bisa kita ciptakan. Misalnya di Amerika mereka punya budaya-budaya populis yang mereka gunakan sebagai alat perlawanan kepada dominasi penguasa, misalnya atau orang-orang di Amerika menggunakan stigma monyet atau stigma neger atau negro untuk mengkonsolidasikan diri melawan supremasi kulit putih. Atau tidak di Papua, lalu kita menggunakan simbol-simbol misalnya monyet untuk menyatukan orang Papua melawan rasisme misalnya. Itu sangat baik sekali dan kita bisa gunakan, dan memang terkadang itu simbol-simbol itu datang dengan ala sendiri, misalnya secara reaksioner, tapi juga ada hal yang memang kita harus ciptakan ruang di mana, atau simbol atau ikon atau tidak. Cara misalnya salah satu hal itu Papua sedang dibagi-bagi, bagaimana kita kompanyekan Setana Papua itu sebagai sebuah tema sentral misalnya. Mau berbeda wilayah administrasi kah, mau berbeda apa saja, tetapi kita Setana Papua, kita satu Papua misalnya. Ada jargon-jargon yang kita ciptakan terus-menerus. Tapi juga bukan itu saja, tetapi misalnya kesadaran bahwa kita sedang tertindas bersama dan kita punya cita-cita merdeka, itu bisa jadi ikon bersama. Atau tidak, kita punya kita punya visi one people, one soul, one destiny, itu bisa menjadi ikon bersama untuk menyatukan tekad, menyatukan kesadaran bersama-sama. Nah, itu bisa dilakukan. Mic-nya mati. Kakak Victor, mic-nya mati. Mic-nya mati Kak Victor. Allah, ini dari pertama tadi kah? Tidak. Tadi pada saat pertengahan. Oke, jadi ikon-ikon atau simbol-simbol, misalnya monyet kita jadikan sebagai simbol perlawanan bersama, atau tidak. Misalnya kita gunakan penderitaan dan cita-cita bersama itu sebagai cara untuk kita bersatu melawan bersama-sama. Terus kita misalnya gunakan visi one people, one soul, one destiny itu sebagai visi bangsa untuk menjaga persatuan dan tujuan bersama. Itu cara-cara yang bisa kita gunakan secara kreatif dengan kita melawan represi media yang besar, karena ruang-ruang untuk menyatukan orang Papua itu kan salah satunya kekuatan-kekuatan infrastruktur besar, misalnya hegemoni besar yang mereka gunakan alat hukum, media, pendidikan, itu sangat berperan aktif sekali, karena ruang-ruang itu hampir kebanyakan digunakan oleh kolonial untuk melakukan propaganda pembangunannya di Papua. Jadi terkadang orang Papua memang kita harus akui bahwa sumber daya kita terbatas untuk menyatukan dalam posisi itu. Saya pikir peran mahasiswa hari ini itu sangat penting untuk lebih banyak membuka ruang-ruang tadi, atau memperbanyak kreativitas atau
inovasi di dalam perjuangan itu. Jadi ada ruang-ruang tertentu yang belum kita menyentuh, kita harus gunakan itu. Ada ruang-ruang sektoral misalnya, atau tidak perlawanan adat, perlawanan buruh yang bisa kita jadikan sebagai perlawanan bersama, kita lakukan itu. Misalnya ada satu kasus contoh yang bisa kita jadikan sebagai isu sentral bersama-sama untuk kita perjuangkan. Macam kasus Awi, masyarakat adat, itu kita bisa jadikan sebagai isu kita bersama-sama, atau tidak buruh 8.300 yang di PHK di Freeport, itu bisa jadi isu kita bersama-sama. Jadi kita mulai dari kasus, misalnya apa kasus yang sedang dialami dan itu mengancam suku-suku lain juga, itu bisa menjadi perlawanan kita bersama-sama, dan itu harus diinisiasi oleh kawan-kawan paguyuban untuk lakukan itu. Misalnya semakin banyak melakukan interaksi antar organisasi paguyuban di wilayah-wilayah kawan-kawan ada itu. Jadi selalu tidak hanya bicara soal kepentingan di wilayah itu atau daerah, aku punya daerah, tapi juga isu-isu umum itu, misalnya kawan-kawan masuk untuk menjadikan isu wilayah-wilayah lain itu sebagai isu bersama-sama dari perjuangan kawan-kawan. Itu hal-hal yang bisa kita lakukan. Nah, sementara memang dalam konteks yang tadi saya tidak singgung dalam konteks perempuan, karena memang betul posisi perempuan itu kan posisi perempuan itu kan dia mendapatkan diskriminasi ganda ya, diskriminasi ganda di dalam akibat dari sukuisme misalnya itu. Misalnya perempuan ketika dia kawin misalnya dengan suku lain, apalagi itu dia akan mendapatkan perlakuan yang ganda. Di satu sisi dia sebagai perempuan dia merasa direndahkan oleh sikap patriarki yang berbasis gender, budaya patriarki, atau sikap dari suku lain, atau yang dia sama sekali tidak dia mendapatkan perlakuan dua kali. Jadi tidak hanya secara gender tetapi juga secara suku dia mendapatkan penindasan. Dan saya pikir diskusi perempuan di dalam konteks sukuisme itu sangat menarik kalau kita bisa diskusikan dalam topik yang lain waktu ya. Itu sangat menarik sekali, tapi yang kita jelaskan dalam posisi di sini tanpa pembedaan jenis kelamin ya, antara perempuan dan laki-laki, tapi dalam konteks suku secara identitas kolektif. Jadi memang benar, walaupun misalnya konteks pengertian suku itu di dalam yang tadi saya sudah jelaskan bahwa suku bukan hanya dilihat sebagai identitas sejarah, identitas bersama, atau identitas biologis bersama, atau punya keturunan satu, atau tidak punya identitas budaya yang bersama, tapi suku itu misalnya di Amerika atau di disebut tribalism karena misalnya dia punya dia punya orientasi seksualnya sendiri, misalnya LGBT atau tidak, dia punya kelas isu misalnya perempuan, penindasan terhadap perempuan, itu bisa dikatakan atau disebut dalam istilah di luar itu sebagai bagian dari suku, atau kasusnya bisa dikategorikan sebagai persoalan suku. Jadi kalau di luar itu pengertian tribalism atau sukuisme itu tidak hanya dalam konteks yang mereka memiliki warna kulit, bahasa satu, tetapi mereka juga memiliki pandangan atau tidak orientasi seksual, misalnya LGBT, itu mereka juga membentuk satu pendekatan, membentuk satu kelompok sosialnya sendiri untuk memperjuangkan hak mereka. Begitu juga perempuan dalam konteks perjuangan perempuan secara menyeluruh. Jadi memang saya sepakat bahwa topik tentang sukuisme ini tidak bisa lepas juga dari konteks perempuan dalam menghadapi penindasan dan perlawanan terhadap pembebasan perempuan itu. Ada lagi kah? Tadi saya lupa kah? Atau pendidikan kah tadi? Sudah kah? Saya pikir. Ya, saya rasa sudah dielaborasi dengan ini. Ya, mungkin tadi ada beberapa orang lagi yang angkat tangan karena saya rasa ini mungkin kita karena berpacu dengan waktu juga, jadi
Dan saya rasa juga ini akan menjadi topik yang penting. Jadi mungkin untuk pengurus Hikmalani yang ada di sini, ya tidak dari paguyuban lain yang ada di sini, mungkin bisa kita agendakan yang kayak begini tuh, agendakan lebih bisa lebih sering lagi ke depan. Jadi supaya kita bisa diskusinya bisa lebih dalam dan menggali lagi tentang perempuan. Ya mungkin di sini ada dua orang yang 2 orang atau Mama, ini banyak juga nih. Ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5 orang. Jadi ini karena tadi mungkin terkait waktu dari kawan-kawan pengurus juga, mereka bilang lanjut saja, dan juga dari kawan-kawan Kakak Victor juga tadi sempat ini juga agak maksudnya aman dengan waktu, jadi mungkin bisa langsung ini saja kan, nanti kalau yang angkat tangan bisa langsung intinya saja ya, mau bertanya atau mau sedikit berpendapat begitu. Mungkin dari kawan Ulison dulu. Ulison. Oke, ya saya untuk bertanya untuk Kakak Victor Joimo. Jadi tadi suku Isme udah semua bertanya, sudah jawab. Jadi saya bertanya tentang bendera kebangsaan kita. Jadi apa bedanya, cuma singkat aja, apa bedanya dengan bendera bintang 1 sama bintang 14? Itu pertanyaan saya, terima kasih. Oke, mungkin kita tampung dulu pertanyaannya tentang bendera. Tentang bendera, jadi nanti mungkin yang berikutnya nanti dari kawan daku karena angkat tangan, jadi bisa nanti yang sudah angkat tangan bisa kasih turun tangan ya. Nanti Ulson bisa kasih turun tangan. Wah, ya kawan daku monggo silakan. Suara belum menyala. Oke. Ya bisa. Sudah pas bisa. Bisa, Om. Suaranya sudah bisa, Tuan. Iya, hormat naik. Suaranya sudah. Abok naik. Oke, Sudah, baik. bisa. Yo, selamat malam untuk kita semua. Rakyat bangsa Papua yang sedang tertindas di Sorong sampai Merauke. Samarai tidak. Samarai itu kita Melanesia. Sekarang saya mau tanya, nasionalisme bisa ada, itu kembali ke pribadi kita. Siapa? Yang pertama, nasionalisme itu bukan ada karena ilmu. Ilmu mengajar kita untuk berimplementasikan dalam kehidupan. Budaya adat mengajarkan kita. Jadi orang Paniai bisa belajar ke Mepago, bisa belajar ke Lapago. Lapago bisa belajar ke Animha. Animha bisa belajar ke Manta. Manta bisa belajar ke Saireri. Saireri bisa belajar ke Domberai. Domberai bisa belajar ke Bomberai. Itu baru nasionalisme bisa ada. Nasionalisme tidak bisa sebatas kata-kata, tapi perlu pergaulan yang bebas. Jadi generasi dulu orang tua tuh satu kali datang bisa ingat, tapi anak-anak sekarang ya ini sama ingatkan ke mahasiswa-mahasiswa dan ke pimpinan-pimpinan, termasuk Kakak Tuan Victor Joimo. Kata-kata ini tidak bisa kita jadikan hebat. Tapi bagaimana buktikan dengan tindakan dan perbuatan kita. Lewat perkataan dan tindakan itu lebih penting. Bicara Papua itu bukan bicara pakai konteks, pakai mulut saja. Tapi membangkitkan nasionalisme itu harus kita duduk. Jangan orang mes selalu di organisasi. Mahasiswa itu duduk cuma ikatan-ikatan orang suku. Contoh, kalau di Jawa AMP duduk dengan orang Me duduk. Itu tidak boleh. Saya ini tidak boleh begitu duduk sama-sama, diskusi sama-sama, bicara, makan, minum sehari-hari itu harus sama-sama supaya nasionalisme, kehidupan sehari itu sama-sama terus. Nasionalisme tidak bisa bangkit dengan kata-kata. Pergaulan bebas, ketujuh suku wilayah adat. Ya sama kata lagi ke pimpinan-pimpinan. Harus tunjukkan jiwa nasionalisme itu di luar. Jangan tunggu masyarakat awam. Jangan tunggu rakyat Papua ini awam. Tapi bagaimana pimpinan-pimpinan itu tunjukkan nasionalisme.
Mulai dari diplomasi di luar sampai dalam negeri, tunjukkan nasionalisme, tunjukkan persatuan, sosialisasi turun ke lapangan. Jangan duduk-duduk di media-media saja pintar. Bagaimana kita duduk ke mahasiswa, bagi waktu ke mahasiswa, kasih materi-materi tentang sejarah, budaya Papua ini. Bawa ke suku Lapago, Hanima, Bomberai, Saireri, semua 7 wilayah kita bawa. Supaya kita semua tuh rasakan bicara sejarah tuh yang benar. Kamu pimpinan-pimpinan jiwa nasionalisme belum ada. Kamu enak-enak pakai kata bilang masyarakat begini. Bagaimana kamu tipu masyarakat? Coba kamu tipu Tuhan lagi. Kamu tipu alam nih. Tidak bisa. Jadi kita jangan terlalu pamer di media terus. Bagaimana satu kali kita turun duduk, kita duduk, pimpinan-pimpinan duduk. Duduk baik, kamu satukan pikiran nasionalisme itu jadikan baik. Pimpinan dari Lapago, Mepago, Sareri, Hanima, Bomberai, satukan pikiran. Jangan main-main. Mahasiswa rendahkan diri. Jangan baru baca buku, baru belum paham sistem. Belum paham apa-apa, cuma bicara saja pakai kata-kata ilmiah. Belum paham apa-apa. Jangan. Ini kita lawan negara. Kita bukan lawan suku. Jadi belajar yang banyak. Jangan belajar teori, belajar eksekutor lagi di lapangan. Merasakan dalam nasionalisme itu harus ada di dalam hati dulu, di pribadi Anda. Baru bicara ke orang lain. Nasionalisme itu, tipe-tipe nasionalisme itu perbuatan yang tidak baik. Seorang pimpinan itu tertular kembali ke semua kena masyarakat. Pimpinan kalau kepala busuk, ekornya semua kena. Badan sampai ekor kena. Jadi pimpinan itu bersatu dulu baik-baik. Saya dari Universitas Kaki Abu, saya banyak kasih belajar anal dari mahasiswa. Sekolah tentang pertama belajar kebudayaan. Saya dari Universitas Kaki Abu, Unikap. Ada pernah dengar di USTJ sampai kasih naik bintang fajar. Masuk lembaga. Saya tidak pernah sombong. Tidak pernah pamer di Benia banyak, tapi saya setiap hari sosialisasi. Jadi saya minta Tuan Victor tolong bicara dan jadikan baik semua itu. Untuk mahasiswa persatuan bergaul bebas. Yang satukan orang Mepago saja. Tapi pergaulannya semua bebas. Supaya kita bisa rasakan nasionalisme, kita bangkitkan nasionalisme ini baru pembebasan, kemerdekaan bagi rakyat bangsa Papua dari Sorong sampai Merauke akan terjadi. Jadi mulai dari kepala pimpinan-pimpinan bersatu dulu, bicara baik-baik. Tidak usah pola-pola kolonialisme lagi bicara. Tapi persatukan dulu dalam kita Honai dulu. Mahasiswa adalah independen. Kamu harus bergaul. Bapak minta poin langsung. Poinnya apa yang mau? Oh, coba yang bukan moderator jangan bicara dulu. Ini kasih menyalain nih. Bapak kasih nyala mic gitu. Nanti tolong yang ini host jangan ganti-ganti ini dulu ya, biar bicara dulu ya Bapak. Silakan lanjut. Tapi nanti bisa dipersingkat. Iya, jadi yang pada intinya yang saya mau kasih masukan kepada pimpinan-pimpinan, jangan bicara nasionalisme, tapi tunjukkan kepada pimpinan-pimpinan diplomasi di luar dalam negeri. Itu tunjukkan nasionalisme di luar. Yang kedua, anak-anak mahasiswa jangan bangun bangun organisasi paguyuban dalam satu kubu saja. Orang Lapago saja, Mepago saja. Hanima jangan. Tapi kita gabung semua duduk makan bersama supaya nasionalisme itu bisa ada. Itu mungkin yang saya paling Kakak Fikri dia bisa paham dan dia akan kasih penjelasan sebentar. Minta maaf kalau kata saya terlalu kasar. Waktu saya kembalikan ke moderator. Oke, siap. Terima kasih Kakak Daku yang sudah memberikan mungkin itu penting. Jadi teguran buat kita semua dan jadi bahan pembelajaran bersama. Dan yang pertama tadi mengenai bendera 14 bintang, dan ini mungkin Bapak bisa kasih penjelasan sedikit karena ini kalau menurut saya mungkin ini terkait juga dengan identitas budaya begitu. Karena kita ada yang biasa bilang bendera itu adalah bagian dari integrasi dari kita punya budaya, jadi mungkin bisa dikasih penjelasan sedikit saja begitu terkait itu. Iya. Jadi bendera bintang 1
bendera bintang 1 kan kawan-kawan tahu sendiri bahwa itu adalah hasil konsensus dari New Gujarat melalui KNP ya, Komite Nasional Papua. Jadi mereka sepakati bendera bintang kejora yang ada 7 garis itu mewakili 7 wilayah adat sesuai wilayah administrasi yang dibagi oleh kolonial Belanda ya. Jadi dan itu dideklarasikan atau ada manifesto Komite Nasional Papua pertama pada saat itu dan diumumkan secara terbuka atau dikibarkan pada 1 Desember 1961 ya. Dan itu kita jadikan sebagai bendera kebangsaan kita, bendera negara kita atau bendera perjuangan kita sampai hari ini. Sementara bendera bintang 14 itu adalah bendera yang dibuat atau dikonsep dan dijahit oleh istri dari mendiang Dr. Thomas Wanggai ya. Sekitar 60 orang di Mandala pada 14 Desember 1988 ya. Mereka mengibarkan bendera bintang 14 itu berdasarkan pada dalam upaya untuk menolak 25 tahun Indonesia menjadi walhi atas Papua itu. Itu setelah kawan-kawan kalau baca tentang perjanjian Canberra ya, perjanjian Canberra pada saat itu di mana disepakati pada saat itu bahwa Indonesia akan bertahan di Papua selama 25 tahun dan kedaulatan Papua akan dikembalikan sesuai dengan Rome Agreement, itu akan dikembalikan 25 tahun kemudian. Jadi tepatnya pada 14 Desember 84 itu genap 84 tahun. Jadi Dr. Thomas Wanggai mendeklarasikan itu bendera bintang 14 itu sebagai bendera Melanesia Barat. Jadi kita punya mendiang atau bapak bangsa kita, Dr. Wanggai ini juga memiliki konsep yang lebih luas bahwa West Papua itu atau tidak Belanda dengan simbol bendera bintang 1 itu merupakan produk dari Belanda dan kita juga harus punya karakteristik sendiri atau landasan sendiri lalu simbol sendiri sehingga dia secara sepihak atau secara sendiri sebagai bangsa mendeklarasikan itu di lapangan Mandala dan beliau dihukum selama 20 tahun penjara. Dan bagaimana kita memandang dua simbol bendera ini? Kalau dalam situasi yang terakhir kawan-kawan melihat itu ada perdebatan-perdebatan ya. Jadi saya harus sampaikan bahwa perdebatan tentang mana bendera kebangsaan, mana ini itu sudah ada sejak lalu ya. Dan ada perdebatan-perdebatan di situ. Dan pernah pertemuan di Papua Nugini itu disepakati bahwa kita jadikan bendera bintang 1 atau bendera bintang fajar itu sebagai bendera perjuangan bersama-sama sampai pada terbentuknya negara. Kemudian bintang 14 posisinya adalah karena dia merepresentasi identitas kolektif orang Papua, Melanesia, ada ide-ide di situ juga, sehingga kita tidak bisa menafikan itu dalam konteks berbangsa dan bernegara. Jadi kita harus melihat itu sebagai sebuah kekasan atau kekayaan intelektual dari bangsa Papua begitu. Tidak bisa kita melihat semua sejarah perjuangan bangsa. Bukan saja bintang 14 ya, nanti ada bintang Daud misalnya yang diinisiasi oleh kelompok Sion Kids Papua bahwa mereka rubah itu bintang kejora menjadi bintangnya bintang Daud atau bintang 6 itu. Itu juga memiliki pandangan yang berbeda tentang kebangsaan bahwa Papua adalah bangsa penggenapan atau Israel adalah bangsa pilihan dan mereka punya cita-cita. Jadi sebenarnya semua sejarah yang berkembang atau tidak Yendoa di 1 Mei Goliat Tabune pernah mendeklarasikan itu di Tingkin Dabur
2006 lalu itu menggunakan bendera bintang fajar, tapi di tengahnya ada Honai dan di tengahnya ada Honai dan apa itu busur. Terus ada bendera-bendera kargois juga yang ada, misalnya kita bisa temukan di beberapa tempat, dan semua itu kita lihat dalam konteks ekspresi orang Papua dalam membentuk kebangsaan dengan dia punya visi kebangsaan masing-masing. Karena soal kebangsaan Papua bukan saja di Papua, tetapi di Kanaki mereka punya perdebatan mengenai bendera mana yang harus digunakan. Ada bendera adat, ada bendera kebangsaan, ada bendera politik, bendera adatnya ada. Itu juga banyak. Jadi bukan saja orang Papua yang alami dalam menentukan. Tapi mau bilang bahwa ini tidak boleh menjadi perdebatan atau perpecahan. Saya yakin bahwa perbedaan simbol itu akan digunakan oleh Indonesia untuk mengadu domba antara kita, itu yang seperti yang kemarin terjadi itu ya. Persatuan, saya sepakat dengan aku tadi bahwa perlu ada tindakan, tapi juga bukan menolak teori, karena dengan pemahaman yang mendalam kita bisa tahu mengenai apa itu nation, bagaimana nation itu terbentuk. Itu tugas daripada intelektual, terutama mahasiswa, untuk mempelajari. Tapi juga betul bahwa dalam pergaulan membangun nasionalisme perlu ada pergaulan terbuka, tidak hanya bergaul di setiap suku saja, tetapi bergabung dengan semua suku yang lain atau mencoba mempelajari karakter suku atau pengetahuan dari suku bangsa lain begitu. Karena memang Indonesia mau supaya kita hanya mempelajari apa itu yang menjadi budaya nasional. Sampai pada soal-soal makan juga harus nasional, punya nasi, harus bahasa juga harus Jakarta, harus semua seperti itu. Jadi saya sepakat perlu mulai dari kepemimpinan perjuangan ya. Kepemimpinan perjuangan bukan saja yang ada di garis frontliner, tetapi kawan-kawan yang ada di kepemimpinan sosial, misalnya paguyuban, apapun itu tetap harus membangun budaya yang terbuka, mampu bergaul dengan organisasi-organisasi lain ya. Itu dulu. Oke, baik. Terima kasih Victor untuk sudah menjelaskan dengan padat, singkat, dan jelas ya mengenai 14 dan 1 ini. Baik, saya rasa ini kita mungkin sudah sekitar hampir 2 jam, dan kita punya diskusi juga sangat menarik, banyak sekali yang mungkin mau berpendapat, tapi kita karena mengingat waktu, jadi saya kira saya akan merangkum saja begitu, merangkum apa yang hasil diskusi pada hari ini. Saya pikir kawan-kawan semua mungkin sudah merangkul masing-masing apa yang didapatkan, dan mungkin sudah tahu apa yang harus dilakukan begitu. Dilakukan dari dari hal yang paling sederhana mungkin ya. Kalau yang saya biasa lihat kawan-kawan di Jakarta buat itu kayak macam mereka di Kunume Lani, di Honai Lani, tapi ada banyak yang tinggal di situ. Ada orang Tambro yang tinggal di situ, orang Biak, orang Maibrat. Jadi semua semua orang ada tinggal di dalam Kunume itu. Jadi saya harap mungkin dari kawan-kawan Hikmalani juga bisa melalui kepengurusan dari pusat bisa instruksi kepada kawan-kawan yang di paguyuban di kota-kota itu bisa Honai itu buka, jangan hanya orang Lani saja yang kumpul yang orang Lani gitu. Jadi mungkin itu adalah langkah yang saya kira mungkin paling penting untuk kita bisa lakukan, dan ada banyak hal tadi yang Kakak Victor sudah sampaikan. Saya kira ini dapat menjadi berkat buat setiap pribadi di kita di sini supaya nanti kita tahu kira-kira kita bergerak bagaimana, apa yang harus kita lakukan, kita punya musuh siapa, kita punya kawan siapa. Saya rasa kita sudah tahu melalui diskusi hari ini. Jadi oleh sebab itu, sama ini kawan-kawan beberapa datanya mengenai materi. Jadi kawan Victor mungkin nanti bisa bagaimana cara mendistribusikan materi ini, bagaimana nanti bisa kirim ke saya juga kalau memang mau disebar, nanti saya akan sebar melalui akun BPH Hikmalani begitu. Oke, mungkin itu saja. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada kawan-kawan yang sudah hadir, kepada Kakak Victor terkhususnya yang sudah meluangkan waktu, kepada kita kawan-kawan generasi muda ini yang mungkin perlu belajar banyak begitu, dan juga dari BPH yang sudah menginisiasi bagus sekali diskusi kita pada hari ini. Oke, mungkin itu saja
yang dapat saya sampaikan. Saya Rio Kogoya mengundurkan diri dan berikan waktu kembali kepada kawan Anis dari Biro Pendidikan BPH Pusat Hikmalani. Mungkin waktu silakan. Wah, hormat. Baik, terima kasih untuk kesempatan dan terima kasih juga buat semua kawan-kawan yang sudah mengikuti diskusi pada kali ini dengan baik. Kami dari Komisi Pendidikan di Parlani sejauh dan balik kami mengucapkan terima kasih dan tak lupa juga kami menyampaikan terima kasih kepada Kakak Victor atas tersedianya waktu bisa diskusi sama-sama. Suatu saat nanti kita kalau ada topik lagi kami akan undang. Terima kasih. Paling seperti itu. Mungkin terakhir dari Badan Pengurus mungkin kalau sampaikan sepatah kata begitu sebelum kita tutup, dipersilakan waktu. Di sini ada ketua BP Pusat. Wah, terima kasih untuk kesempatan. Selamat malam untuk kita semua. Yang pertama sekali kami banyak menyampaikan terima kasih kepada Kakak Victor Jaimo sudah meluangkan waktu untuk memberikan kita materi hari ini sangat luar biasa sekali. Mungkin harapan kami